Pemirsa, potensi gelombang ketiga COVID-19 di tanah air diprediksi terjadi di akhir tahun 2021. Hal ini berkaca dari lonjakan kasus virus corona yang terjadi pada akhir tahun 2020 dan pertengahan tahun 2021. Agar hal serupa tidak terulang lagi, dibutuhkan upaya dan langkah-langkah antisipasi. Apa saja langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Halo Bapak Sony, bagaimana kabarnya? Ya Mbak Dian, alhamdulillah baik, sehat selalu ya. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung secara virtual bersama JPM TV. Begini Pak Sony, bagaimana nih Pak pengetatan mobilitas Natal Tahun Baru? Kan sebentar lagi kita akan menyambut Natal dan Tahun Baru agar pencegahan lonjakan COVID-19 ini dapat teratasi. Ya Mbak Dian, jadi satu hal yang penting kita belajar dari pengalaman masa lalu. Libur Natal Tahun Baru di tahun lalu itu menyebabkan kenaikan kasus sekitar 398%, hampir 400%, 4 kali lipat selama 13 minggu ya. Lalu kemudian juga pasca Idul Fitri kemarin kasus meningkat sebanyak 880%, bahkan dalam waktu yang lebih pendek yaitu dalam 8 minggu. Nah, berkaca dari hal tersebut memang kita melihat selalu ada peningkatan mobilitas ya. Data Google Mobility Index pada 15 November 2021 lalu menunjukkan bahwa kegiatan rekreasi atau ke tempat wisata juga meningkat cukup signifikan. Nah, kemudian juga ada kunjungan kawasan perumahan di mana kegiatan silaturahim antar keluarga dan antar sahabat juga meningkat cukup signifikan. Oleh karenanya kita berupaya untuk melakukan pengetatan mobilitas, tetapi seperti arahan Bapak Presiden tidak ada penyekatan. Ya, sehingga yang kita lakukan adalah larangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun ini. Lalu kemudian juga kita mencoba melakukan pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, masih disiapkan strategi tepatnya tentu dengan melihat bagaimana perkembangan kasus dalam 2 minggu ke depan. Lalu kemudian yang kita lakukan, kita mendorong pengetatan penerapan protokol kesehatan di seluruh fasilitas publik ya, termasuk perluasan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengerem adanya mobilitas bagi mereka yang sebetulnya memiliki penyakit atau kemudian tidak aman untuk bepergian. Lalu kemudian juga kita mendorong percepatan vaksinasi khususnya untuk lansia ya, dalam 2 minggu ke depan, sehingga harapannya risiko lonjakan itu bisa kita tekan sebaik mungkin. Lalu kemudian juga kita mendorong adanya pengawasan penerapan kebijakan pengendalian sampai ke level komunitas ya, pendisiplinan langsung di lapangan melalui PPKM mikro atau posko desa dan posko kelurahan. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan Mbak di dalam upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan pada libur Nataru ini. Baik, Pak Sony, dengan mencegah untuk nanti terjadinya gelombang ketiga kan tadi disebutkan adanya mobilitas masyarakat yang dikurangi begitu ya Pak. Apakah memang mobilitas masyarakat ini sangat besar dampaknya terhadap lonjakan ataupun nanti akan terjadinya gelombang ketiga Pak? Ya, terutama kalau terjadi mobilitas antar daerah dengan level PPKM yang berbeda ya. Terus kemudian pada saat Nataru ini juga pada saat Lebaran biasanya ada mobilitas masuk dari luar negeri karena orang itu tidak hanya mudik lokal tetapi juga mudik dari pelaku perjalanan luar negeri. Oleh karenanya memang kita melakukan screening. Yang paling utama adalah melakukan screening, memastikan bahwa mereka yang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang sehat. Makanya pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan rem dan gas agar tidak terjadi gelombang ketiga ya. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa upaya kita untuk menahan kasus ini sudah sangat baik ya, terus kemudian kasus sudah sangat rendah. Oleh karenanya kita berupaya agar tidak terjadi lonjakan mobilitas secara mendadak, karena setiap kali ada peningkatan mobilitas
itu biasanya diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Nah, kalau protokol kesehatan itu turun, itu dampaknya terhadap peningkatan kasus. Kalau ada varian baru yang sangat menular, peningkatan kasus tadi dapat berlipat ganda sehingga menimbulkan lonjakan kasus. Jadi itu yang sangat kita cegah dan hindari, Mbak Dian. Lantas, selain untuk membatasi mobilitas masyarakat, tadi Bapak sebutkan juga adanya kepatuhan dari masyarakat terkait protokol kesehatan ya Pak. Sejauh ini data dari Satgas bagaimana Pak untuk kepatuhan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan? Kita perhatikan sejak Juli ya, waktu tanggal 3 Juli 2021 ketika pertama kali diterapkan PPKM darurat diikuti dengan PPKM leveling, itu kepatuhan masyarakat terus meningkat. Kami berupaya menggunakan komunikasi risiko yang lebih kuat ya, yang lebih strong, mengingatkan masyarakat. Makanya waktu itu kita ada tagline, pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Lalu kemudian kita mengerahkan duta perubahan perilaku yang jumlahnya sekarang hampir 130.000 di seluruh Indonesia untuk mengedukasi, mengingatkan pentingnya kepatuhan protokol kesehatan. Jadi kalau dilihat dari trennya, pada sebelum Juli itu skor kepatuhannya di bawah 7, jadi angkanya sekitar 6. Makanya nggak heran karena protokol kesehatannya yang kurang baik, kemudian terjadi lonjakan kasus. Itu tentu diikuti oleh adanya varian baru juga. Lalu kemudian kita dorong naik, pada Juli itu mulai naik di angka 7 skor kepatuhan. Skor kepatuhan itu nilainya dari 1 sampai 10. Di angka 7 merangkak naik di Agustus ya, kira-kira di angka sekitar 7,3 sampai 7,5, naik lagi di September ya. September itu sudah mendekati 8, di Oktober angkanya naik di atas 8, jadi sampai di angka sekitar 8,26 untuk indeks atau skor kepatuhan memakai masker. Nah kemudian sampai dengan akhir Oktober sangat baik kepatuhan masyarakat, tapi kemudian di awal November itu sempat turun, Mbak Dean, sempat turun di angka dari misalnya kepatuhan memakai masker itu dari 8,26 turun ke angka sekitar 8,12 ya. Lalu turun lagi sampai di angka 7,9 ya. Tapi ini mulai naik lagi. Jadi seminggu terakhir kepatuhan protokol kesehatan mulai naik lagi dengan berbagai upaya kita supaya mendorong pendisiplinan masyarakat. Memang ketika kasusnya sudah mulai landai, itu ada kecenderungan masyarakat cenderung lebih abai terhadap protokol kesehatan. Walaupun skornya masih tinggi sekarang, tapi terjadi tren penurunan. Nah itu kami sudah dorong seminggu terakhir meningkat lagi. Untuk daerah zona merah kepatuhan dengan skor atau dengan persentase kepatuhan di bawah 60% atau skor kepatuhannya sekitar di bawah angka 6, itu tadinya terus meningkat ya dari 8% kabupaten kota yang skor kepatuhannya di bawah 6 tadi naik jadi dari 8 jadi 10% jadi 12%. Tapi kita dorong lagi sekarang udah mulai turun lagi. Jadi seminggu terakhir kondisi kepatuhan masyarakat membaik. Sebetulnya sebulan yang lalu kondisi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat baik, begitu Mbak. Jadi memang ini untuk kepatuhan masyarakat masih naik turun ya Pak, melihat juga dengan adanya kasus COVID yang melandai, kemudian jadi kepatuhannya sedikit berkurang, begitu ya Pak Sony. Nah, lantas apa upaya untuk menjaga kepatuhan masyarakat ini tetap stabil Pak? Apakah nantinya akan ada razia prokes lagi atau bagaimana Pak Sony? Ya, yang pertama adalah kita mendorong pembentukan Satgas Protokol Kesehatan di semua institusi. Kita tahu bahwa dengan pembukaan aktivitas, orang juga sudah mulai beraktivitas, adanya penurunan level PPKM menyebabkan orang juga bisa untuk bepergian, kemudian melakukan aktivitas yang lebih banyak, sektor-sektor juga sudah mulai banyak yang dibuka. Nah, yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa institusi-institusi tempat orang melakukan aktivitas itu punya satgas ya, sehingga mereka itu menjadi pengawas, juga mengingatkan dan mengedukasi masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, wajib cuci tangan, itu dilakukan oleh Satgas Protokol Kesehatan. Itu yang dilakukan pertama oleh kami. Jadi memastikan bahwa setiap institusi di mana aktivitasnya mulai meningkat itu punya Satgas Protokol Kesehatan yang mengawasi bahwa setiap orang yang beraktivitas di sana patuh.
Lalu kemudian yang kedua, kami mendorong dengan berbagai kampanye edukasi perubahan perilaku ya, baik melalui lagu, melalui iklan layanan masyarakat, berbagai strategi misalkan dengan komik ya, dengan cerita bergambar anak dan seterusnya, itu kami masifkan melalui media sosial juga media elektronik dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga, betul sekali bahwa ada penegakan penegakan protokol kesehatan di ruang-ruang publik, tetapi ini menjadi domainnya Satgas daerah. Oleh karenanya kami mendorong Satgas daerah untuk secara berkala, ya secara reguler untuk memantau dan mendisiplinkan masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Terus kemudian strategi berikutnya kami menerjunkan duta perubahan perilaku di lapangan yang jumlahnya sekitar 130.000 tadi untuk terus mengedukasi. Yang menarik begini Mbak Dean, jadi laporan dari para duta perubahan perilaku ini yang bekerja secara sukarela di lapangan, mereka sekarang lebih sulit ya untuk meyakinkan masyarakat karena masyarakat banyak yang bilang, oh sekarang COVID sudah tidak ada, ya corona sudah tidak ada. Oleh karenanya peran dari teman-teman media ini juga sangat penting untuk mendukung, dan kami berharap masyarakat juga masih waspada karena kata kuncinya adalah pandemi belum berakhir. Baik, tentunya segala upaya yang dilakukan pemerintah, saya juga ikut mendukung Pak agar upaya untuk kepatuhan kita bersama dalam mengatasi pandemi ataupun mengatasi gelombang ketiga tidak kembali terjadi. Dan kita akan masih membahasnya lagi Pak, namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa.